Oke, Abang, kembali lagi di analisa tipis-tipis ya. Dari analisa kemarin gimana? Apakah alhamdulillah kalian mengalami cuan atau tinggalan atau memang hanya mempelajari saja itu nggak masalah ya. Karena sekali lagi ini video untuk have fun aja, yang dimana untuk menjadi acuan teman ya, cari teman, sama-sama cari teman gitu, oke. Nah, kalau dilihat dari secara HTF ya, yang aku perhatiin itu dari kemarin, sebenarnya autor harga ya mengalami sideways, fase sideways ya dari mulai tanggal, bentar, tanin dulu. Nah, ini sideways ya. Sideways dari tanggal, kita ambil di sini 18 Februari sampai saat ini, yaitu di mana nih? 24 Februari 2025 ya, di sesi London ini. Kalau dari aku pribadi, kemungkinan ini sedang menunggu rilis data yang membuat impact dan kepercayaan dari konsumen ya. Masih masih bullish selama itu satu ya, Mas harus bertahan di harga satu ya, support terdekat untuk pertahanan terakhir ya, 295.500 ya, 295. Oke. Oke, di sini ya. Ya, sebagai support. Nah, sebagai support kedua yaitu angka breakout. Nah, angka breakout yaitu kita ngambil di 2933.300. Serta resistennya yang pertama yaitu kita ambil di 45, di sini 45.500 ya. Itu. Nah, kita ketik dulu bentar. Tadi support kedua yaitu 2933.500 ya, 300 kita ngambil di angka ganjilnya, lalu dilanjut resistennya 29.45.500 itu ya. Nih, ini yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Oke, karena apa? Jikalau emas berhasil breakout di atas 2945 ya, sampai membreak lagi 100 pip di atas 45 yaitu 2955.500, mampu break new ATH-nya ya, emas kemungkinan akan terus melanjutkan sampai 65 bahkan ke 80, ke 2.965 dolar sampai ke 2.980 dolar gitu. Akan tetapi dalam kerjakan yang sedikit bisa menguncang emas untuk mengisi bensin ya, retestment ya, karena di sini ada yang namanya permintaan, oke, dan ada sedikit liquidity run dari tren. Oke, ingat, tabrak habis kalau tidak mampu bertahan di atas support terakhir ini 29.25.500 ya, di sini. Ini support kedua ya, karena 1, 2. Nah, makanya 1 ini terakhir. Jadi jikalau misalkan harga belum mampu, harga sideways, lalu dia keluar nih harga ini ke sini di bawah 25.500. Nah, itu hati-hati. Kemungkinan satu ya, kemungkinan satu. Opsi pertama, perhatiin ya. Opsi pertama yang harus dipantau yaitu ya area 29, 10, 500
sampai terjauh, ingat ya, ini disambung ya, ingat nih, 2903.500 ini area terakhir untuk buy. Dah. Oke. Karena dari HTF ada FVJ bullish atau kontribusi satu dan fair value gap 1 dan 2. Yang kedua ini udah penuh, udah diisi, terpenuhi. Ya, yang di sini pun yang di 4H ada 3 fair value gap yang sangat valid yang sudah terpenuhi. Ya. 1 dan 2. Nah, ini menjadi kunci terakhir. Apakah harga mampu merespek di atas 2903 lalu di atas 2910.500, itu kuncinya. Oke, itu kuncinya. Karena di sini pun ada breakout. Nah, ini breakout ya. Jelas sih. Udah shift di area 2985-an ya. Mampu bertahan juga zona terakhir yaitu after sell set ya, after sweep sell set di bawah 93.28.93.500. Itu bisa menjadi intervensi di sini, pembalikan arah. Gitu. Karena di sini pun ada pembalikan arah yang sangat besar. Jadi di sini bisa menjadi acuan untuk kalian mencari posisi buyer gitu. Kalau dari aku nih, analisa aku pribadi gitu ya. Silakan analisa ulang untuk lebih proper, karena ini sekali lagi bukan ajakan, bukan apa, ini hanya pandangan dari aku pribadi. Silahkan gitu, dan analisa ulang secara intermarket, sentimen dan teknikal dari aku pribadi begitu. Sorry ya, ini suaranya rada bindeng karena aku udah 2 hari ini sakit, pilek, batuk, dihajar. Jadi tadi niatnya mau bangun pagi, cuman aku tidur aja jam 2 pagi ya. Tidur jam 2 pagian. Tadi bangun juga jam 11 baru bangun. Terus aku memberikan selamat, say hi ya. Say hi ke dan ya hasil bukan gagal, belum sabar. Karena ini hadang masih aku senang di M15, M5 sama M1 ini senang banget posisi begini tuh. Karena enak banget. Enak banget begini. Untuk para scalper pasti seneng. Nah, ini intinya begitu. Ini dari versi breakdown ya. Ingat terjauhnya sampai untuk nanti jika ada data rilis yang mengakibatkan Mas untuk mengisi bensin, mengambil harga discounting 1 ya. Di terjauh yaitu di 86-an. Nah, di sini ya. Ini kita jadiin support nih. Nah, ini jadi support. Tuh. 82, kita anggap 82.500. Jangan lupa harus wajib di respect. Setelah di respect di area ini 82 harus mampu break di atas 86.500. Kalau emang mau kuat gitu ya. Gitu. Jadi harus diperhatikan nih. Yang tanda-tanda yang sudah dipertandakan. Nah, ini ada di 2910 500. Oke, kita ngambil breakout-nya. Oke, pas. Sini ngambil breakout-nya aku di sini. Nah, nih. Oke, silakan di screenshot ya kan untuk opsi-opsinya, karena ini kalau analisa di untuk publik ini YouTube ya, aku simpel aja lah ya. Nah, ini kan kita jadi break. Ini juga jadi break. Gitu aja sebenarnya sih. Kalau untuk melihat harga untuk kita melakukan pembelian atau penjualan itu kita tahu aja support ya, sama balik lagi SNR dan SND-nya. Baru ditambahin di dalamnya itu ada liquidity, SMC ya, smart money concept, ICT ya kan, terus kuartal untuk tahu kalian ini manipulasi distribusi itu boleh pakai indikator atau boleh secara jika sudah bisa melihat detail kayak begini, oh ini habis
habis distribusi gitu kan, apa atau ini habis manipulasi akan distribusi atau gitu, itu masing-masing ya. Yang penting tetap jaga eh, kesehatan mental itu ya. Kesehatan kan di dalamnya kan banyak. Karena kita di sini kan industri ini kan bisnis gitu ya. Jadi stay calm aja. Ya, kita berdagang itu secara regulasi, sesuai regulasi plan kita. Jangan sampai itu dilanggar karena bisa merusak segala-galanya. Oke. Jadi gitu dalam analisa aku pribadi begitu ya. Di sini bisa dilihat sangat simpel ya. Kalau ini ditabrak udah tahu, karena ini kalau secara struktur ya bullish, tapi kalau dari likuiditas ya run dia bisa habis babat karena di sini ada sell side di sini. Nah, ya di sini kan supportnya nih after respect demand lagi di sini. Di sini ada sell side. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita udah paham, kita udah ya minimal udah paham, bukan tahu algoritma tapi paham struktur, insya Allah ya yakin bakal nyantai gitu, bakal nyantai. Oh ya udah, kita tinggal pasang alarm atau kita tinggal lihat jam, oh ini di jam London, oh ini di jam Asia, oh di tapi dia sekarang ada di Asia season. Sekarang untuk sekarang di Asia season, alhamdulillah itu chemistry-nya ada di situ untuk mengambil retracement dari malam New York yang kemarin gitu ya. Nah, aku ngambil di posisi Asia-nya untuk reversal atau rebound, retracement atau koreksi ya. Jadi ini opsi pertama ya, ini untuk ketika mengalami discounting, dan keduanya yaitu 289. Jadi 2886, sorry, 2886 dari jauh sampai 2882 gitu. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan lupa segala hal sesuatu ini ya cari yang namanya konfirmasi. Oke. Ini yang orang paling malas nih. Cari konfirmasi itu gimana, Bang? Langsung kasih contoh. Tadi bisa ya. Bisa tadi. Di sini saya kasih tanda seru. Mana tanda is? Cari. Jangan lupa, itu kan ditulis jangan lupa. Jangan lupa wajib cari konfirmasi gitu kan. Nah, oke. Kayak seperti tadi lah kita. Seperti tadi. Di Asia. Di sesi Asia, mana Asia? Di sesi Asia. Oke. Nah, gini. Di sesi Asia, tadi barusan aku bilang kan. Aku chemistry-nya itu ada di sesi Asia after mengambil retesan atau correction dari New York PM di hari kemarin. Gitu. Otomatis jikalau New York-nya itu tinggi harganya, aku mengambil discounting dari situ. Nah, ini kayak contoh kayak begini. Ya, ini premium, ini diskon kan. Gitu kan, kalau pakai Vibo diskon nama premium itu kan PDRI atau ya itulah premium diskon, pokoknya gitulah. Banyak ya. Intinya kalau aku pribadi udah nggak pakai Vibo itu, tapi diancang-ancang aja, di keker-keker aja lah gitu kan. Dilihat-lihat aja, berarti ini premium, ini masih di area premium, ini udah di area diskon gitu kan. Kenapa harga udah bisa mengalami balik lagi? Karena satu, New York di jam 10 malam ya, di close-nya juga
close itu di jam 12 ya kan. Nah, sudah di sweep ini. Nah, udah di sweep liquidity. Jadi udah aman. Nah, udah respect di harga di atas. Jangan lupa support kita yang terakhir di atas 29.25500. Balik lagi akhirnya kan gitu. Tadinya kalau aku bangun ini eh, ini apa? Inducement, pullback-an ya. Berikan yang udah diambil tekan ya kan. Nah, lalu ada korelasi. Kita jangan lupa belajar aja pakai struktur. Mau salah mau benar, intinya belajar aja dulu. Nah, ya kan, harga M1 ambil di value gap beres, lalu fly gitu. Ini harga udah ada shift strukturnya di sini. Oke nih, kan lagi. Nah, ya kan, di sini ada break of structure, break of structure-nya. Kenapa aku anggap ininya shift strukturnya? Ya, karena satu, menurut aku dari pandangan aku pribadi gitu ya. Dari pandangan aku pribadi, ketika udah ada yang namanya konfirmasi juga, aku tetap harus ini kenapa nih? Sorry ini kenapa ya? Intinya aku tetap harus melihat detailnya dulu. Nah, kita geser. Gitu. Artinya kan shift strukturnya di mana nih? Yang menjadi stop hunt itu di mana? Yang akan menjadi apa namanya? Menjadi turtle stop itu di mana kan gitu kan? Nah, ini kan stop hunt-nya nih. Ya kan? Ini konfirmasinya nih di sini. Ya kan ya memang ya pasti ada yang mengira ini juga kan shift sama aja. Intinya sih yang penting udah ada pullback kan, lalu break di atasnya shift strukturnya atau di supportnya ya udah lihat aja. Ya kalau ada valid break block, CISD, apalagi udah ada order block serta fair value gap gitu kan. Kalau secara strukturnya kan begitu. Nah, alhasil ya fly udah gitu. Price action di sini. Kalau aku udah begini, udah shift, harga udah balik lagi, terserah. Mau resiko gimana? Ini mau ngambil OB di sini boleh, ekstrim. Mau ngambil yang high risk di sini, menunggu lah, ya kan? Menunggu lah di situ udah. Tinggal kan? Udah sini, nih, ya. Secara analisa nih, ya kan? Secara analisa tadi kalau kebetulan bangun pagi, ya bakal aku mengambil keputusan untuk mengambil posisi buyer sih. Itu pastinya 100 poin udah cukup. 100 poin, 100 pip udah cukup. Walau ya terbang sampai saat ini, apakah dia mampu break di atas 45.500? Nah, ini nih cakep gitu. Oke. Jadi begitu aja sih sebenarnya untuk analisa. Yang penting dipahami, jangan lupa juga intinya selalu berdoa, melakukan segala sesuatu itu harus selalu berdoa ya. Karena itu penting banget bro. Dan sekarang kita tinggal lihat aja apakah mampu break di atas 45 tersebut ya, apakah mampu gitu aja. Kalau aku pribadi udah begini di Londonnya ya udah kabur-kaburan, tinggal nunggu aja sih di zona Asia di sini gitu. Karena ini kan zona terakhir ya. Jadi aku sekali lagi mohon maaf kalau suaranya rada ngedengung ya. Maksudnya ngedengung tuh bindeng aku karena emang lagi pilek.
lagi pilek Abang, aduh gini, gila emang kalau udah pilek, udah batuk itu rasanya kesel-kesel, pegel-pegel linu gitu ya. Tapi aku bismillah selalu usahain lah untuk update ya. Semoga kali ini ada rezeki lagi. Kalau dibilang ini untuk hanya untuk cari teman lah ya. Abang-abang silakan analisa secara pribadi karena aku yakin abang-abang juga lebih jauh pintar ya kan, lebih jauh ada yang lebih paham juga, silakan gitu ya. Yang penting kita sama-sama saling mendoakan sehat selalu dan banyak rezekinya gitu aja, oke Bang ya. Jadi selamat, sampai jumpa lagi. Mungkin aku nggak update dulu karena aku mau fokus ada kerjaan lain ya. Satu juga itu ya, mungkin YouTube-nya rada mangkrak dulu ya. Semoga untuk analisa ini valid kembali dan jangan lupa nih Abang ya, cari konfirmasi dan dianalisa ulang. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk beli atau jual. Ini hanya untuk have fun lah, kita cari suasana aja lah gitu kan, suasana untuk oh pandangannya begini ya, dari ini begini kan gitu. Oke. Jadi gitu aja Bang. Terima kasih banyak udah selalu support, selalu menonton yang nggak sampai selesai tuh. Ya, intinya sih terima kasih banyak gitu ya. Ingat zona-zona terakhirnya ini yang Mas harus bertahan di harga sekian, dan opsi pertama pembelian di sini. Ya, nggak ada, aku nggak ada penjualan, nggak ada. Karena dari data aku juga, walau datanya ada yang buat goyang, Mas tetap aku nyarinya buy gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bang untuk kalian-kalian ya, semoga balik lagi, semoga dikasih kesehatan dan rezeki yang banyak, oke, untuk hari ini dan seterusnya, oke.